Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezra Alsiramurfi dengan NIM A125255049 dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik yaitu izin pembukaan kampus asing di Indonesia. Kebijakan mengizinkan universitas luar negeri berpotensi penuh di Indonesia dan ancaman bagi perguruan tinggi swasta lokal. Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi perguruan tinggi asing untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, memperluas akses terhadap pendidikan internasional, serta meningkatkan daya asing sumber daya manusia di Indonesia di tingkat global. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai pendapat. Banyak pihak menilai bahwa kehadiran kampus asing dapat memberikan manfaat berupa transfer teknologi, peningkatan kualitas akademik, dan peluang kolaborasi internasional. Di sisi lain, perguruan tinggi swasta lokal khawatir akan kehilangan mahasiswa karena harus bersaing dengan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global, fasilitas yang lebih maju, serta jaringan internasional yang luas. Konflik yang muncul bukan hanya terkait persaingan pendidikan, tapi juga menyangkut keberlanjutan perguruan tinggi swasta lokal yang selama ini berperan besar dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam tahap perumusan kebijakan, pemerintah melihat adanya kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi Indonesia agar mampu bersaing secara global. Tujuan utama kebijakan ini adalah 1. Meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi, 2. Mendorong transfer pengetahuan dan teknologi, 3. Meningkatkan daya asing lulusan Indonesia, 4. Menarik investasi di sektor pendidikan. Secara teori, kebijakan ini termasuk kebijakan reformasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan internasionalisasi pendidikan. Dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan, yaitu 1. Kesenjangan daya saing. Perguruan tinggi swasta lokal harus bersaing dengan universitas asing yang memiliki reputasi internasional, akreditasi global, dosen internasional, dan fasilitas modern. Kondisi ini menyebabkan sebagian calon mahasiswa lebih tertarik untuk memilih kampus asing. 2. Ketimpangan sumber daya. Tidak semua perguruan tinggi swasta memiliki kemampuan finansial untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan pendidikan. Akibatnya, terjadi kesetimpangan kompetensi antar kampus asing dan kampus lokal. 3. Potensi menurunnya jumlah mahasiswa. Jika mahasiswa lebih memilih kampus asing, maka berbagai perguruan tinggi swasta lokal dapat mengalami penurunan jumlah mahasiswa yang dampaknya pada kondisi keuangan institusi. Dari perspektif evaluasi kebijakan, terdapat beberapa manfaat dan risiko. Manfaat: meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memperluas akses pendidikan internasional, meningkatkan kompetensi sehat antar perguruan tinggi, memunculkan inovasi dalam pengelolaan kampus. Risiko: perguruan tinggi swasta kecil kehilangan mahasiswa, kesenjangan mutu antar perguruan tinggi semakin lebar, dominasi institusi asing di pasar pendidikan, implementasi gap. Berdasarkan teori implementasi kebijakan terhadap potensi implementasi gap, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Pemerintah menginginkan peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional, tetapi apabila tidak disertai perlindungan dan penguatan kapasitas perguruan tinggi swasta lokal, maka kebijakan justru dapat melemahkan sebagian perguruan tinggi dalam negeri. Dengan demikian, masalah utama bukan pada kehadiran kampus asing, melainkan pada kesiapan perguruan tinggi lokal dalam menghadapi persaingan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan yaitu 1. Penguatan kapasitas perguruan tinggi swasta lokal. Pemerintah perlu memberikan bantuan peningkatan mutu, dukungan akreditasi internasional, pendanaan riset, dan pelatihan dosen. 2. Kolaborasi, bukan kompetensi murni. Kampus asing sebaiknya diwajibkan melakukan program Joint Dagger
pertukaran dosen, penelitian bersama, dan transfer teknologi pendidikan. 3. Pengawasan regulasi. Pemerintah harus memastikan bahwa kampus asing mematuhi seluruh standar nasional pendidikan tinggi dan tidak melakukan praktik yang merugikan perguruan tinggi lokal. Draft Holding Statement. Pernyataan resmi Rektor Perguruan Tinggi Swasta. Sehubung dengan kebijakan pemerintah mengenai pembukaan kampus asing di Indonesia, kami memandang kebijakan ini sebagai tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Perguruan tinggi kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu bersaing secara sehat di tingkat nasional maupun internasional. Kami juga mendukung kolaborasi antara perguruan tinggi dalam negeri dan perguruan tinggi asing guna mencapai transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengumpulan sumber daya asing bagi Indonesia. Kami mengajak seluruh sivitas akademik untuk tetap optimis, menjaga kualitas layanan pendidikan, dan menjadikan perubahan kebijakan ini sebagai momentum transformasi menuju pendidikan tinggi lebih unggul dan berdaya saing global. Terima kasih. Kesimpulan, berdasarkan analisis, kebijakan pembukaan kampus asing di Indonesia memiliki tujuan baik, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional melalui internasional pendidikan. Namun, kebijakan ini juga memiliki risiko terhadap keberlangsungan perguruan tinggi swasta lokal apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pendukungan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menghadirkan persaingan, tetapi juga menciptakan kolaborasi dan penguatan kapasitas perguruan tinggi di dalam negeri. Sebagai penutup, kegagalan komunikasi dalam pengelolaan kebijakan pendidikan dapat berdampak besar terhadap reputasi institusi pendidikan. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara kompetitif agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara optimal.